Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update beberapa informasi tentang XRP. Ini ada sebuah postingan 2 jam yang lalu bahwa hari ini Robinhood resmi meluncurkan produk XRP Micro Future pada tanggal 29 Juni, teman-teman. Jadi pada hari ini tanggal 29 Juni, pada saat video ini saya buat, itu Robinhood resmi meluncurkan produk XRP Micro Future. Dan ini membuka peluang bagi para investor retail untuk mendapatkan exposure leverage terhadap XRP dengan modal lebih kecil, teman-teman. Jadi peluncuran ini terjadi tidak lama setelah Robinhood mengakuisisi bursa Bitstamp yang memperluas infrastruktur kripto perusahaan tersebut secara signifikan, teman-teman. Kemudian juga kita lihat di sini ada update informasi mengenai perkembangan dari kasus XRP, teman-teman. Jadi kita lihat di sini perkembangan dari kasus XRP melawan SEC, teman-teman. Jadi pada tanggal 28 Juni itu Ripple mengumumkan penghentian banding silang dalam gugatan mereka melawan SEC, dan ini adalah sebuah langkah yang mengindikasikan kemungkinan pendekatan penyelesaian terhadap sengketa hukum yang telah lama berlangsung hampir selama 5 tahun, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa ini kalau kita melihat bahwa menyusul kabar ini, harga XRP sempat naik sekitar 3%, meskipun masih berada 6% di bawah puncak harga, teman-teman. Namun tekanan regulasi belum sepenuhnya mereda dalam kasus XRP melawan SEC ini, karena kita lihat bahwa Hakim Torres itu tetap menjatuhkan denda sebesar 125 juta US dollar kepada Ripple atas penjualan token XRP kepada investor institusi, dan ini tetap menjadi sorotan utama dalam kasus Ripple melawan SEC, teman-teman. Kemudian kita lihat ada untuk data terbaru dari para whale, teman-teman. Jadi data on-chain terbaru mengungkapkan adanya lonjakan tajam. Jadi ada lonjakan tajam di dalam fenomena para whale, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa data on-chain terbaru mengungkapkan lonjakan tajam dalam akumulasi XRP oleh para whale. Jadi jumlah dompet yang menyimpan lebih dari 1 juta XRP ini mencapai rekor baru. Jadi mencapai rekor baru, rekor tertinggi sebanyak 2.850 dompet, teman-teman. Jadi fenomena ini mencerminkan pola historis yang sama seperti menjelang rally XRP sebesar 420% pada kuartal keempat pada tahun 2024, teman-teman. Jadi para whale banyak melakukan pembelian. Kalau kita melihat di dalam laporan ini, jadi 1 juta XRP untuk wallet yang menyimpan 1 juta XRP hari ini mencapai 2.850 wallet atau dompet, teman-teman. Nah, sekarang dengan adanya beberapa informasi ini, kita akan cek pergerakan harga XRP pada hari ini, teman-teman. Kita lihat pada hari ini, kita lihat XRP masih menempati peringkat keempat di CoinMarketCap, kemudian harganya mengalami koreksi sebesar 0,38%, diperdagangkan di angka 2,17 US dollar per satu token XRP. Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya hari ini ada di angka 128,57 miliar US dollar, dan untuk volume 24 jamnya berada di angka 1,78 miliar US dollar, mengalami penurunan atau koreksi sebesar 42,24%, teman-teman.
Kemudian untuk supply total 99,98 miliar XRP dan supply yang beredar 559 miliar XRP teman-teman. Kemudian kalau kita melihat harga all time high di masa lalu, jadi 7 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Januari 2018, itu XRP sempat menembus harga 3,84 US dollar. Jadi kalau kita misalkan melihat dari harga all time high, berarti kita melihat di sini bahwa untuk XRP ini sedang diskon atau sedang koreksi 43,16% dari harga all time high-nya teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi kalau kita lihat juga di sini dalam sebuah laporan ini bahwa CEO Brad Garlinghouse mengkonfirmasi bahwa Ripple menutup bab pada kasus SEC. Jadi kita lihat untuk Ripple tidak akan melakukan banding dan SEC juga tidak akan melakukan banding, dan di sini dinyatakan bahwa Ripple mencapai penyelesaian dengan SEC dengan fokus pada Internet of Value yang dapat mendorong pengembangan dan penggunaan solusi pembayaran Ripple teman-teman. Jadi kelihatannya untuk Ripple dan SEC sendiri ini sama-sama tidak akan mengajukan banding. Sekarang tinggal keputusan dari Hakim Torres untuk menyikapi persoalan ini. Nah, kemudian kembali kita lihat secara teknikal teman-teman. Jadi kalau kita melihat di time frame bulan, ini sebenarnya untuk XRP ini trennya masih up teman-teman. Jadi XRP trennya masih up karena kita lihat harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Kemudian kalau untuk time frame weekly ini sudah terjadi golden cross di stokastik. Tetapi kita lihat untuk harga ini masih berada di bawah EMA 21 teman-teman. Jadi kita tunggu minggu depan. Kalau minggu depan misalkan hari Senin besok atau Selasa, hari Senin besok kita lihat harga misalkan closing di atas EMA 21, maka itu kita akan mencari peluang untuk entry di time frame hari teman-teman. Jadi kita lihat di time frame weekly, kalau harga ini nanti closing di atas EMA 13 dan EMA 21, maka kita bisa mencari peluang di time frame hari teman-teman. Kalau time frame hari sendiri kita lihat di sini, sebentar kita kasih besar. Ini sebenarnya harga sudah closing di atas EMA 13 dan EMA 21 teman-teman. Kemudian juga ini kelihatannya tanda-tandanya akan terjadi golden cross di indikator stokastik. Tetapi saya tidak menyarankan untuk membeli karena kita lihat bahwa di time frame weekly ini harga masih berada di bawah EMA 21 dan EMA 13 teman-teman. Jadi lebih baik kita tunggu harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame weekly, baru kita mencari peluang di time frame hari. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat untuk para XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.